malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana anta maulana fangsurna lal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlul bait innahu hamidum majid. Innama yuridullahu liyudhhibakum rizal baiti wa yutahhirakum tathira. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli afdalas sholati ala as'adi malukatika samsi duha sayyidina lana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam adada malumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma sholli afdalas sholati ala as'adi malukatika nurul huda sayyidina lana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam adada malumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma sholli afdalas sholati ala as'adi malukatika badri tuja sayyidina lana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam adada malumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiru wa ghafala an dzikrika al-ghafil. Wa sallama radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah. A'udzu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baqi. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ala nabi salatullah. La ilaha illallah. Ala nabi salamullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah
عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amin ya Allah. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حمدا يافي يعطي مزيد ربنا والحمد كما ينبغي جل وجهه الكريم وذي سلطان اللهم اغفر لنا ذنوبنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان واجعلنا من اولادنا اللهم يا الله اصلح ما قرأ من القرآن وما هللنا وما استغفرنا وما صلينا وما عمدنا لا حول ولا قوة إلا محمد صلى الله عليه وسلم بيته واسل احمدنا وبركاته سبحانه ولا حول جميع اخواننا من الانبياء والمرسلين والصحابه والتابعين لا حول ولا جميع شيخنا سيد والفقود اجمعين ابائنا وامهاتنا جارتنا ابن اخواتنا الله اللهم اغفر لهم ذنوبهم واغفر لنا واغفر لهم ذنوبهم اللهم اجعل قبره من التجين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li husuli maqasidina wa li qada'i hawaijina wa li ghufrani dhunubina wa li kufrani sayyiatina wa tabdiliha al-hasanat wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'ali minal anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa jami'il malaikatil muqarrabin jami'is sahaba wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا جميع مؤلفي كتبنا خصوصا مشايخ معهد الفلاح كأحمد جزولي عثمان وزوجتي بنيرتي جزولي وجميع أولادهما كأحمد زين الدين جزولي كحميم جزولي كفؤاد منعم جزولي كمنيف جزولي كمحفظ سراج جميع أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مؤلف كتبنا خصوصا مؤلف فتح المعين ومؤلف إعانة الطالبين وجميع شروخ فتح المعين
جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا وغفر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Samangke dugi wa sunna lil ma'mumi sajdatani li sahwi imamin. Wa sunna lil ma'mumi sajdatani li sahwi imamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna lil ma'mumi sajdatani li sahwi imamin mutatahhirin wa imamihi walau kana sahwuhu qabla qudwatih. Wa sunna lan den sunnahake lil ma'mumi kedue makmum apa sajdatani sujud loro rupane sujud sahwi. Disunnahkan melakukan sujud sahwi bagi makmum li sahwi imamin krono arae laline imam mutatahhirin kang suci sapa imamin wa imami hilang krono laline imame imam. Dados imame niku wau merupakan masbuk yang kemudian menjadi imam. Walau kana senajan ono apa sahwuhu laline imam iku qabla qudwatihi ing dalem sadurunge oleh makmum oleh anut makmum. Wa in faraqahu senajan mufaraqah sapa makmum ing imam au batalat utawa senajan batal apa salatul imami salati imam ba'da wuku is-sahwi ing dalem sakwise tumibane lali minhu saking imam au taraka utawa senajan lali utawa senajan ninggal sapa al imamu imam as-sujuda ing sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi jabron krana arae nambeli lil khalali maring cacat al hasili kang hasil apa al khalal fi sholatihi ing dalem salate imam utawi dimarjiaken fi sholatihi ing dalem salate makmum rupane siroyatan minal imam. Fayas judu mongko sujuda sapa makmum ba'da salamil imami ing dalem sakwuse salami imam. Wa inda sujudihi lan nalikane oleh sujud imam yalzamu wajib al masbuqa ing makmum masbuk wal muwafiq lan makmum muwafiq apa mutaba'atuhu anut ing imam. Wa illam ya'rif senajan orang ngerti sapa kullun minal masbuk wal muwafiq annahu ing sak temeni imam iku saha lali sapa imam. Wa ilalan lamun ora yutabi'uhu wa ilalan lamun ora yutabi'uhu mafhum saking mutaba'atuhu batalat mongko batal apa sholatuhu sholate makmum in alima lamun ngerti in alima lamun ngerti sapa makmum wa ta'ammad dalan moho sapa makmum wa yu'iduhu al masbuku nadban akhir sholati nafsihi wa yu'idu lan balenono ing sujud sahwi sapa al masbuku wong kang dadi makmum masbuk nadban kelawan sunnah akhir sholati nafsihi ing dalem akhire sholati awak dhewe masbuk lali sahwihi ora sunnah sujud sahwi krana laline makmum ai sahwil makmumi tegese krana laline makmum lali halal qudwati ing dalem tingkah anut utawa ing dalem tingkah makmum khalfa imamin ing dalem burine imam fayatahammaluhu mongko nanggung ing sahwu ai sahwul makmum anhu saking makmum sapa al imamu wong kang dadi imam al mutatahhiru kang suci sapa al imam lal muhditsu ora nanggung sapa imam kang hadas wala dzu khabathin lan ora nanggung sapa imam kang duweni najis khafiyin kang samar apa khabath bi khilafi sahwihi kelawan bedani
laline makmum ba'da salamil imami ing dalem sakwuse salami imam. Fala yatahammaluhu mongko ora bisa nanggung ing sahwul makmum sahwuhu. Fala yatahammaluhu mongko ora bisa nanggung sapa imam ing sahwuhu lingkidhail qudwati krana wustutuke jamaah, krana wustutuke sifat qudwah utawa sifat jamaah. Walau dhanna lan lamun nyono sapa al makmumu makmum salamal imami ing salami imam, fasallama nuli salam sapa makmum karena menyangka imamnya sudah salam, fabana mongko pertelo apa khilafu dhannihi sulayane penyongkone makmum, sallama mongko salamo sapa makmum ma'ahu sertani imam, wala sujudalan ora ana sunnah sujud sahwi iku maujud. Alasannya li annahu krana sak temene salamul makmum iku sahwun lali fi halil qudwati ing dalem tingkah jamaah. Far'un ai hadza far'un utawi iki iku pangpangan siji. Lau tadzakkarul ma'mumu fi tasyahhudihi tarkaruknin ghairi niyatin wa takbiratin. Lau tadzakkara lamun iling sapa al makmumu wong kang dadi makmum fi tasyahudi ing dalem nalikane oleh tasyahud makmum niki laisa biqaidin, dia ingat tarkaruknin ing ninggal ing rukun ghaira niyatin sakliyane niat, menawi dados naat ghairi niyatin kang sakliyane niat, wa takbiratin lan sakliyane takbiratul ihram. Aw syakka utawa mamang sapa makmum fihi ing dalem tarki ruknin ata mongko nekakno sapa makmum ba'da salami imamihi ing dalem sakwuse salami imami makmum nekakno birokaatin kelawan sak rakaat. Setelah menambah satu rakaat wala yasjudulan ora sunnah sujud sahwi sapa makmum fit tadzakkuri ing dalem nalikane iling liwuku isahwihi krana tumibane laline makmum halal qudwati ing dalem tingkah jamaah. Bikhilafi syakki kelawan bedani mamang li fi'lihi krana oleh agawe makmum ba'daha ing dalem sause qudwah zaidan ing barang kang nambahi bitakdirin kelawan pengira-ngira. Wa min samalan krana arai ikilah kaunu sababi sujudihi fi surati syak kaunuhu fu'ila utawa fa'ala ba'dal qudwah. Maka lau syakka lamun mamang sapa makmum mamang fi idraki ruku'il imami ing dalem nututi ing ruku'i imam, au fi annahu utawa ing dalem sak temene makmum iku adraka nemoni sapa makmum as-sholata ing salat ma'ahu sertani imam, menemukan salat bersama imam kamilatan hali sampurna, au nakisata rakaatin utawa hali kurang rakaatih. Ata mongko nekakno sapa makmum birokaatin kelawan sak rakaat setelah salamnya imam maksudnya, wasajadalan sujud sapa makmum sujud fiha ing dalem rakaah liwujudi syakkihi krana wujude kemamangane makmum al muqtadi kang matrapi apa syakkihi wujudi syakkihi lis sujudi maring sujud sawi ba'dal qudwati ing dalem sakwuse jamaah aidan halimaneh padha karo qoblal qudwah. Tegene lebete tafsire mekaten wa yafutulan pot apa sujudus sahwi sunnahe sujud sahwi in sallama lamun salam sapa musalli amdan kelawan moho wa ing qaruba senajan isih par apa al faslu pemisah au sahwan utawa salam kelawan lali wa talalan dawa apa al fasl urfan ing dalem urfine. Wa idza sajada sara aidan ila shalah fayajibu ayyu idas salama. Wa idza sajadalan ari kalane sujud sapa musalli sora mongko dadi sapa musalli dadi iku aidan wong kang bali ila sholati maring salat, fayajibu mongko wajib apa ayyu idayen tombaleni sapa musalli as-salama ing salam. Wa idza adalan ari kalane bali sapa al imamu imam
lazima mongko wajib al makmuma ing makmum as-sahi kang salam kelawan lali sapa makmum apa al audu bali wa illa lan lamun ora ada ma'al imami batalat mongko batal apa salatuhu salati al makmumus sahi inta amada lamun moho sapa makmum sahi wa alimalan ngerti sapa makmum sahi walau qoma al masbuqu liyutimma fayalzamuhu al audu limutaba'ati imamihi ida ada walau qoma lan lamun ngadeg sapa al makmumu makmum ketika ada makmum masbuk berdiri liyutimma derapun nyampurnaake sapa masbuk ai salatahu fayalzamuhu mongko wajib ing masbuk apa al audu bali kembali duduk untuk melakukan sujud sahwi limutaba'ati imamihi krono arai anut ing imami masbuk ida ada arikalani bali sapa imamihi tambihun utawi iki iku pang-pangan siji lau sajadal imamu ba'da faraghil ma'mumil muwafiqi min aqallit tasyahud wa faqahu wujudan fis sujud lau sajadal lamun sujud sapa al imamu imam ba'da faraghil ma'mumi ing dalem sakwise rampunge makmum al muwafiqi kang muwafiq sapa makmum min aqallit tasyahud saking luwih gedhike tasyahud ada imam ujuk-ujuk sujud sahwi padahal makmumnya baru selesai baca tasyahud itu cuma sedikit tapi sudah mencukupi aqallit tasyahud wa faqahu mongko metu ana sapa makmum muwafiq ing imam wujuban kelawan wajib fis sujudi ing dalem sujud sahwi au qabla aqallihi utawa sujud sapa al imam ing dalem sadurunge luwih kedhike at-tasyahud taba'ahu mongko anuta sapa musalli sapa makmum muwafiq ing imam wujuban kelawan wajib tetep wajib ikut sujud sahwi summa yutimmu nuli nyampurnakna sapa makmum muwafiq tasyahudahu ing tasyahude makmum muwafiq walau syakka lan lamun mamang sapa musalli mamang ba'da salamin ing dalem sakwise salam wis mari salam tiba-tiba muncul keraguan muncul kebimbangan fi ikhlali syartin ing dalem cacate syarat au tarki fardin utawa ninggal ing fardu kewajibane salat ghaira niyatin kang sakliyane niat ghaira niyatin sakliyane niat wa takbiri taharrumin lan sakliyane takbiratul ihram lam yu'athir mongko ora belarati mongko ora ngelabeti apa syak ba'da salam wa illa lan lamun ora lam yu'athir kalau tidak dikatakan tidak berpengaruh la asura mongko yektine angel apa amr wa syakkalan tegese dadi angel apa al amr wali anna dhahira lan krana sak temene barang kang dhahir iku mudiyuha liwate salat ala sihhati ing atase sah secara dhahir aku wis tutuk salam berarti sembayangku gak lapo-lapo amma syakku anapun utawi mamang fin niyati ing dalem niat wa takbiratul ihram lan takbiratul ihram iku fayu asiru mongko nglabeti apa syak fi niyah au takbiratul ihram alal mu'tamadi miturut ing atase qaul mu'tamad khilafan halimulayani liman maring ulama atola kang bedawa sapa man fi adamil farqi ing dalem ora anane bedakake wa kharaja lan kejaba bisyakki kelawan dawu asyak apa malau tayakkona masalah lamun yakin sapa musalli itu tadi cuma keraguan kalau dia yakin tarka fardin ing ninggal kefarduan ba'da salamin ing dalem sakwise salam fayajib mongko wajib apa albina'u nerusake ing salat tidak perlu mengulang salat langsung diteruskan saja malam yatul ing dalem selagine durung dawa apa alfaslu pemisah au yato utawa ing dalem selagine durung ngidek durung ngicak sapa musalli najisan ing najis wa ini stadbaro senajan wis mungkuri sapa musalli al kiblata ing kiblat
au takallama utawa senajan wis guneman sapa musalli, au masya utawa senajan wis mlaku sapa musalli qalilan kelawan kedhi. Qala dawuh sapa Syekhu Zakaria Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari fi Syarhir Raud ing dalam kitab Syarhir Raud, wa in kharaja minal masjid, wa in kharaja senajan metu sapa musalli minal masjid saking masjid, meskipun sudah keluar masjid selama belum terlalu lama tinggal melanjutkan, wal marji'u tawinggon bali tolak ukur pastinya fitulil fasli ing dalam suwine pemisah wa qasrihi lan cendake al fasal iku ilal urfi bali maring urf. Wakila lan den dawuhake apa yuk tabaru al qasru bil qadril ladzi nukila anin nabi fi khabari bil yadaini. Wakila lan den dawuhake apa yuk tabaru al qasru, yuk tabaru den wilang-wilang apa al qasru cendake fasal bil qadri kelawan kira-kira utawa kadar alladzi nukila kang den nukil apa al qadr anin nabi saking Gusti Kanjeng Nabi fi khabari dzil yadaini ing dalem hadis kang jelasake masalah sahabat dzul yadain. Waktu lu lan den wilang-wilang apa dawane fasal bima kelawan barang zada kang nambahi apa ma alaihi ing atase alladzi nukila anin nabi fi khabari dzil yadain. Wal mangkulu utawi kang den nukil fil khabari ing dalem mengkono hadis rupane hadise dzil yadain iku annahu sak temene Kanjeng Nabi iku koma jumeneng, Kanjeng Nabi sampun jumeneng berdiri sapa Kanjeng Nabi, wa madalan nerusake sapa Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sampun melampah berjalan ila nahiyatil masjidi maring sisi masjid, wa raja'alan rembukan sapa Kanjeng Nabi dzal yadaini ing sahabat dzul yadain, wa sa'alalan mustakon sapa Kanjeng Nabi as-sahabata ing sahabat, as-sahabata ing sahabat. Intaha wis tutuk apa qaulu Syekhina Zakaria Al-Ansari. Wa hakalan nyeritakake sapa Ar-Rafi'i al-Imam Ar-Rafi'i anil Buwaiti saking al-Imam Al-Buwaiti nyeritakake annal fasla ing sak temene pemisah at-tawila kang dawa apa fasal iku ma barang yazidu kang luwi apa ma ala qadri rakaatin ing atase kira-kirane sak rakaat. Wa bilan kelawan ma hakka ar-Rafi'i qala dawuhake sapa Abu Ishaq al-Imam Abu Ishaq wa an Abi Hurairah lan den riwayatake saking al-Imam Abi Hurairah apa anna tawila sak temene pemisah kang dawa iku qadrus sholati kira-kirane salat allati kana kang ono sapa musalli iku fiha ing dalem as-shalah, iku fiha ing dalem as-shalah. Qaidatun pun sak menten sak mangke wa sunna lil ma'mumi sajdatani li sahwi imamin mutatahhirin wa imamihi. Sak mangke niki pembahasannya berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Kemarin menjelaskan tentang kesunahan sujud sahwi, faktor kelalaian atau kekurangan, cacat yang ada di dalam sholat karena perilakunya diri sendiri. Jadi nek wong sembahyang dhewe, kemudian lali gak tasyahud, kemudian lali gak kunut, akhirnya dia disunahkan sujud sahwi. Jadi sabab atau faktor yang menjadikan dia dianjurkan untuk sujud sahwi itu adalah faktor yang muncul dari dirinya sendiri. Kalau sekarang ini menjelaskan tentang kesunahan sujud sahwi, tapi yang faktornya itu muncul dari orang lain, bukan kita yang lupa, tapi orang lain. Cuma karena kita dengan orang itu ada hubungan, maka menyebabkan sekalipun kita nggak lupa, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Rupanya prakteknya jamaah. Jadi wasunna lil ma'mumi sajdatani li sahwi imamin mutatahhirin. Sunnah bagi seorang makmum untuk melakukan dua sujud, yakni sujud sahwi, ketika imamnya yang dalam kondisi suci itu mengalami kelalaian. Awak dhewe gak lali, imamnya sing lali. Jadi titik kesalahannya, titik sahwunya, kekurangan sholatnya itu ada pada imam. Tapi makmum dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi.
Ini tidak lain tidak bukan, sekalipun bukan makmum yang sahwu, tapi karena imam dengan makmum itu ada hubungan, yaitu al-qudwah wal jamaah, adanya hubungan jamaah, maka menjadikan ketika imam lupa kemudian dia dianjurkan sujud sahwi, maka bagi makmum juga dianjurkan untuk sujud sahwi. Istilahnya cara tengene i'anah niku ada bentuk siroyah. Siroyah niku mbrentek. Mergo ana hubungan, meskipun sing konslet kono kene melok katut. Kok cara wingi mestine lek kapan sing lali awak dhewe sujud sahwi. Awak dhewe gak lali, awak dhewe gak sahwu. Memang awak dhewe gak sahwu, tapi imam sahwu. Sedangkan kita dengan imam ini ada hubungan. Maka ketika imam dianjurkan sujud sahwi, kita pun juga dianjurkan sujud sahwi. Itu pertama. Wa imamihi. Begitu juga dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi ketika imamnya dari imam kita. Ini bukan imam kita, tapi imame awak dhewe. Itu mengalami sahwu. Contoh prakteknya ngeten. Misalnya niki enten wong sembahyang jamaah nang masjid. Pada saat sholat jamaah ternyata imamnya itu lupa, misalnya gak tasyahud awal. Akhirnya ketika seperti itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Lah marang ngoten wonten makmum setunggal niki masbuk. Akhirnya mari imame salam, makmum niki sembahyang nerusno sembayange. Kemudian kita baru datang di masjid. Akhirnya jawel wong niki berjamaah bermakmum kepada orang ini. Orang yang tadinya bermakmum kepada seorang imam. Lah, dalam praktek ini yang mengalami sahwu itu bukan imam kita, tapi imamnya dhewe. Rupanya imam awal. Jadi wa imamihi. Ataupun kita juga dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi manakala imam dari imam kita mengalami sahwu. Karena apa? Sekali lagi terjadi siroyah. Cara sing konslet imam awal iki nyalur nang gone imame awak dhewe. Karena imame awak dhewe jamaah nang wong iku. Lah wong iki nyalur nang gone awak dhewe. Umpama awak dhewe kok sembayang nerusno dimakmumi karo wong maneh, niki nyambung terus. Maka seterusnya akan dianjurkan untuk sujud sahwi karena ada bentuk siroyah. Ada bentuk napa istilah blentrek. Nah niki. Kemudian walau kana sahwuhu qabla qudwati, sekalipun praktek sahwu yang dialami oleh seorang imam itu terjadi sebelum kita bermakmum. Jadi kok cara ngoten awak dhewe misale sembayang niku oleh tahiyat akhir tok. Ngertine tahiyat akhir tok? Ngerti oleh tahiyat akhir, marang ngoten sembayang Allahu Akbar melok tahiyat akhir. Ujug-ujug imami sujud sahwi. Loh, sujud sahwi apa iki? Aku gak ro ceritane. Oh, berarti imam tadi mengalami sahwi. Kalau seperti itu jenengan sujud sahwi. Loh, aku gak lapo-lapo. Iya, tapi imammu lapo-lapo. Sekalipun praktek sahwu yang dialami oleh imam itu terjadi sebelum kita mengikuti kepada dia, sebelum kita berjamaah kepada dia. Wa in faraqahu, meskipun juga kita sudah bermufarokoh dengan imam. Misal jenengan sembayang Allahu Akbar, marang ngono imamnya ternyata gak tasyahud awal. Awak dhewe kadung lungguh lho, gak tasyahud awal lho kira. Awak dhewe gak mantep blas delok pawaan imam, akhirnya mufarokoh, pisah dari imam. Meskipun kita mufarokoh dari imam, ketika imam tadi mengalami sahwu dan dia dianjurkan sujud sahwi, sekalipun kita mufarokoh, kita tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Au batalat sholatul imami ba'da wuqu'is sahwi minhu, atau sekalipun juga sholatnya imam menjadi batal setelah dia mengalami sahwu, setelah dia mengalami kelalaian. Ono imam mari lali nopo terjadi apa gitu dalam sholatnya, marono ngentut, batal sholatnya. Akhirnya takhalluf, mungkin menggantikan makmum yang lain sebagai imam. Niki nopo sembayangnya awak dhewe? Ya kita tetap nanti dianjurkan sujud sahwi. Karena apa? Tetap tadi di dalam jamaah kita itu imam kita mengalami sahwu. Au tarakal imamu as-sujuda jabran lil khalalil hasil fi sholatihi, atau sekalipun juga imam itu meninggalkan sujud sahwi. Jadi sing lali imame dhewe gak sujud sahwi, makmum tetap dianjurkan sujud sahwi. Ya itu tadi, karena memang ada bentuk nyambung antara sholat kita dengan sholatnya imam. Itu semua dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, tidak lain tidak bukan jabron, untuk menambel, untuk menutup kekurangan, kecacatan, kelalaian yang terjadi di dalam sholatnya imam. Niki lek marjehi niku nanggone imam.
atau dikembalikan untuk menutup, menambel kekurangan, kelalaian yang ada dalam sholatnya makmum. Memang makmum nggak lalai, tapi makmum berjamaah kepada orang yang lalai, sehingga sholatnya dia dianggap ada lalainya, dianggap ada kekurangannya. Kemudian fayasjudu ba'da salamil imami wa inda sujudihi yalzamul masbuqa wal muwafiqa mutaba'atuhu wa illam ya'rif annahu saha. Maka ketika terjadi semacam itu, seorang makmum itu bersujud, melakukan sujud sahwi setelah imamnya salam. Dan ketika imamnya melakukan sujud sahwi, kapan imamnya sujud sahwi, maka wajib bagi seluruh makmum, baik makmumnya itu muwafiq ataupun makmumnya itu masbuk, semuanya wajib untuk mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Wa illam ya'rif annahu saha. Meskipun makmum ini nggak tahu apa-apa, gak ngerti apa salah imam, gak ngerti apa kurangi imam, kok ujuk-ujuk sujud sahwi. Apa tindakan makmum? Tindakan makmum wajib untuk ikut serta dengan imam melakukan sujud sahwi. Kalau tidak gimana? Wa illa batalat sholatuhu in alima wa ta'ammada. Kalau makmum gak mau mengikuti imam untuk melakukan sujud sahwi dengan alasan apapun, misalnya aku gak ero imam salah apa, aku gak ero imam sahwu apa, aku gak ero imam ninggal apa, masa aku melok sujud sahwi. Kalau dia dengan sengaja dan tahu bahwa tidak mengikuti imam melakukan sujud sahwi itu larangan, maka sholatnya menjadi batal. Sholatnya menjadi batal. Wa yu'idul masbukunat dan akhir sholati nafsihi. Dan sujud sahwi itu ketika dilakukan oleh makmum masbuk, nanti di akhir sholatnya sendiri itu tetap diulangi meskipun dia sudah sujud sahwi bersama dengan imam. Contoh, jenengan sholat ketinggalan sarokaat, masbuk sarokaat. Pada saat masbuk waya rokaat kedua, imamnya rokaat kedua, kita baru rokaat pertama. Waya rokaat kedua imamnya gak tasyahud, imamnya gak tasyahud, tasyahud awal gak tasyahud, berarti sunnah untuk sujud sahwi. Akhirnya pada saat rokaat terakhir imam sujud sahwi, kita juga sujud sahwi ikut dengan imam. Setelah imam sujud sahwi kemudian salam, kita berdiri untuk menyelesaikan sholat, nambah satu rokaat. Mari tambah sak rokaat waya tahiyat akhir sujud sahwi mana cagak. Lah ini dawuh kita Fathul Mu'in, makmum masbuk itu tetap dianjurkan mengulangi sujud sahwinya di akhir sholatnya sendiri meskipun dia sudah melakukan sujud sahwi bersama dengan imam. Intine niku sujud sahwi ku nang akhir. Sujud sahwi itu ada di rokaat terakhir sebelum salam. Kalau kita sudah sujud sahwi sebelum itu karena mungkin faktor mengikuti imam, maka tetap nanti di akhir sholat kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sama dengan kunut. Ono wong sembahyang subuh masbuk sak rakaat atau lek perlu masbuk rong rakaat. Akhir waya imam kunut ya wade melok kunut, padahal wade wis rakaat pertama. Kemudian setelah imamnya salam kita berdiri untuk melakukan rakaat kedua. Nah ini apakah ketika kita di rakaat kedua kita menyelesaikan sholat kita kunut lagi? Ya sunnah kunut lagi. Lah tadi kan sudah kunut, tadi kan kunutnya cuma karena imam. Umum gak melok imam kan gak kunut. Sehingga sekarang Anda kunut sendiri, tapi sunnah bukan wajib. Kemudian lali sahwihi ay sahwil ma'mumi halal qudwah khalfa imamin fayatahammaluhu anhul imamul mutatahhir lal muhdis wala dhu khabathin khafiyyin. Tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi ketika yang mengalami kelalaian itu bukan imam tapi makmum secara pribadi. Ada orang berjamaah kemudian makmum lalai, mengalami kelalaian yang mestinya itu kalau dilakukan itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sing kalau ini disebut lah banyak faktor itu, banyak penyebab itu. Ketika makmum secara pribadi mengalami kelalaian, dirinya mengalami kelalaian di dalam sholat yang mestinya dianjurkan untuk sujud sahwi, tapi mergo jamaah. Jadi pada saat dia halal qudwah, pada saat dia berjamaah, wayang gandol nanggoni imam, kok mengalami sahwu, mengalami kelalaian. Sedangkan imamnya nggak lalai,
dan imamnya itu merupakan imam yang mutatohir, imam yang suci. Artinya duduk imam sing ujuk-ujuk mari sembahyang ngaku, loh aku mau tiba batal lah, sana seperti itu namanya imamun muhdis wa dzu khabathin khafi, imam yang ternyata dalam kondisi hadas atau imam yang ternyata dalam kondisi membawa najis yang tidak terlihat, imam yang suci. Maka ketika makmum mengalami sahwu, kelalaian secara pribadi di dalam sholatnya, makmum nggak ada anjuran untuk sujud sahwi. Loh kenapa? Padahal kan saya mengalami kelalaian. Fayatahammaluhul imamu. Karena kelalaian, kekurangan yang dialami oleh makmum secara pribadi itu sudah ditutup kekurangannya oleh imam. Wis ditabel karo imam ya. Wis digagahi imam. Ojo kok mek lali. Fatihah lho Fatihah gak tutup beres ditanggung imam. Dan itu pentingnya jamaah. Memang pentingnya jamaah ya seperti itu. Umpama ono kurangi tak tanggung, tapi umpama imamnya ono kurangi ya kowe melok nanggung. Makanya melok sujud sahwi. Maka di sini dikatakan ketika posisi makmum itu mengalami kelalaian sahwu secara pribadi dan itu tidak dialami oleh imam, maka makmum nggak perlu untuk sujud sahwi. Karena apa? Sudah ditambel, sudah ditutup kekurangannya oleh seorang imam. Itu kalau kelalaian yang dialami oleh makmum terjadi pada saat jamaah. Kelalaian, keraguan, kekurangan yang dialami oleh makmum itu pada saat berjamaah. Bi khilafi sahwihi ba'da salamil imami fala yatahammaluhu linqida'il qudwah. Berbeda halnya ketika sahwu, ketika kelalaian, ketika kekurangan, kecacatan yang ada dalam sholatnya makmum itu terjadi setelah salamnya imam. Jadi imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Marono makmumnya lali. Aku mau sembahyang oleh piro ya? Telu tak papat, loro tak telu. Akhirnya muncul keraguan. Ketika muncul keraguan, akhadha bil aqal. Ambil kemungkinan terburuk, rakaat paling sedikit. Lek loro tak telu berarti loro. Berarti nambah loro maneh. Nanti di akhir dia wajib, dia sunnah untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena ada peluang, ada kemungkinan sholatnya lebih. Kan ngepek loro, mau tiba telu nambah loro berarti sembahyangnya 5. Padahal itu kalau dilakukan secara sengaja mestinya batal. Berhubung karena tidak sengaja ya gak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Kenapa kok gak ditanggung sama imam sujud sahwinya? Karena muncul keraguannya setelah salam imam. Lalu imam wis salam sampai lalai, mengalami keraguan, mengalami kekurangan. Sopo sing gak penanggung? Ya sujud sahwi. Maka di sini dikatakan walau dannal ma'mumu salamal imami fasallama fabana khilafu dhannihi sallama ma'ahu wala sujuda li'annahu sahwun fi halil qudwah. Niki prakteknya ngeten. Ana wong sembahyang, mungkin saking gedene masjid utawa saking gak enake salon, akhirnya suarane ku brebet. Akhirnya ada seorang makmum yang menyangka bahwa imamnya salam. Wis kupinge mbok krungu ya apa, pokoke krungu koyo imamnya salam. Akhirnya karena makmum menyangka imamnya sudah salam, fasallama. Akhirnya dia salam, assalamualaikum warahmatullah. Dia salam akhirnya. Fabana khilafu dhanni. Setelah dia melakukan salam, ternyata realitanya, kenyataannya itu tidak seperti yang dia sangka. Ternyata imamnya durung salam. Jadi mari dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Didelok makmum liyane gak sing salam. Makmum ngarep mestinya ngerti imam salam betul. Didelok gak sing salam. Maka bagaimana ketika kondisinya semacam itu? Sallama ma'ahu. Maka dia tinggal mengulangi salam bersama dengan imamnya. Berarti salami pindolan. Mestinya lah salami pindo ada satu rukunnya sholat yang dilakukan secara tambahan. Padahal menambahkan rukun itu kalau disengaja membatalkan, tapi kalau dilakukan secara tidak sengaja ada anjuran sujud sahwi. Ini gimana? Sunnah sujud sahwi enggak? Wala sujuda li'annahu sahwun fi halil qudwah. Dan dia tidak perlu sujud sahwi. Karena apa? Kelalaian yang dia lakukan rupanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba imam itu durung salam. Akhirnya salam maneh. Karena kelalaian rupanya menambahkan salam yang notabene-nya adalah rukun, kelalaian yang dia lakukan itu dilakukan pada saat dia masih qudwah, dia masih berjamaah dengan imam. Maka kelalaian itu ditanggung oleh imam, gak sunnah sujud sahwi.
Ini marji'e omongan kula awal wau. Kalau kelalaian yang dilakukan oleh makmum secara pribadi itu terjadi pada saat masih berjamaah, maka nggak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Far'un law tadzakkara al-ma'mumu fi tasyahhudi tarka ruknin ghaira niyatin wa takbiratin aw syakka fihi ata ba'da salami imamihi bi rak'atin wala yasjudu fit tadhakkur li wuqu'i sahwihi halal qudwah. Lah ini sama. Ketika ada seorang makmum teringat ketika dia melakukan tasyahud, aslinya enggak kudu tasyahud, kapanpun. Ketika ada makmum teringat ketika dia melakukan sholat, dia teringat bahwa dia meninggalkan rukun tapi selain niat dan juga selain takbiratul ihram, mestine lek eling ninggalno rukun niku kok sunah sujud sahwi mestine. Tapi berhubung niki dadi makmum wae jamaah eling rupane aku mau ninggalno rukun ataupun ragu-ragu bahwa dia itu meninggalkan rukun atau tidak, maka ata ba'da salami imamihi bi rak'atin, maka nanti setelah imamnya salam dia tinggal nambah 1 rakaat tapi wala yasjudu, tidak perlu untuk sujud sahwi. Jadi wae sembayang eling, loh aku mau sembayang wae sujud agak ya, mau wae rukuk agak ya. Ini mestinya ketika seperti itu mestinya balik lek salat dhewe. Tapi berhubung sembayangi kecantol karo imam, gak iso balik sak karepe dhewe, ikut salatnya imam, nanti di akhir dia nambah 1 rakaat. Setelah nambah 1 rakaat gak perlu sujud sahwi. Karena apa? Kelalaian, keraguan yang muncul dalam sholatnya itu terjadi pada saat dia qudwah, pada saat dia berjamaah bermakmum kepada seorang imam, akhirnya ditanggung karo imam. Bi khilafi syak li fi'lihi ba'daha zaidan bitakdirin. Berbeda halnya kalau itu terjadi setelah terputusnya qudwah. Nggih sing kaya kula gambarno niku wau. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Marono ket eling, aku mau ngene ta gak ya? Aku mau sujud ta gak? Aku mau sembahyang 3 ta 4. Muncul keraguannya seperti itu, maka dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Wa min thamma law syakka fi idraki ruku'il imami au fi annahu adraka sholata ma'ahu kamilatan au naqisorok au naqisotarok atin atabirok atin wasajada fiha liwujudi syakkihi al-muqtadi lis-sujudi ba'dal qudwati aido. Ketika ada seseorang mengalami keraguan, ketika ada seorang makmum mengalami keraguan, apakah dia itu menemui rukuknya imam, apakah dia itu menemui sholat bersama dengan imam secara genap rokaatnya, ataukah dia menemukan sholat bersama dengan imam itu dalam kondisi rokaatnya kurang. Aku mek 3 tok mau rupanya ambil imam, berarti kurang 1. Mengalami keraguan semacam itu, maka ketika terjadi keraguan, dia nanti tambah 1 rokaat dan sunnah untuk sujud sahwi. Kenapa sunnah sujud sahwi? Karena keraguannya itu di samping terjadi sebelum adanya salam imam, juga terjadi setelah terputusnya qudwah atau setelah terjadinya salam imam. Wa yafutu sujudus sahwi in sallama amdan wa in qarubal faslu aw sahwan wa tala urfan wa idza sajada sara aidan ila shalah fayajibu ayyuida as-salam. Pun sak mangke terakhir penutupan bab sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah, tapi yang perlu kita ingat bahwa sunnah itu ada batas waktunya, ada tempatnya. Contoh, maca doa iftitah niku sunnah, tapi kalau kita sudah terlanjur baca ta'awud Allahu Akbar a'udhu, gak sunnah doa iftitah. Begitupun kalau kita takbir Allahu Akbar bismillah, gak sunnah baca iftitah, gak sunnah baca ta'awud. Karena apa? Hilang kesempatannya, hilang kesempatan untuk melakukan kesunahan. Begitupun sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada waktu di mana kita dianggap kehilangan kesempatan untuk melakukan kesunahan sujud sahwi. Kapan itu terjadi? Sujud sahwi itu dianggap hilang kesempatan untuk melakukan ketika sudah
salam secara sengaja. Jadi ngerti lek kapan mari lali kudune sunnah sujud sahwi, malah sengaja gak sujud sahwi salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah enggak sunnah sujud sahwi. Karena apa? Salamnya secara sengaja. Au sahwan wa tala urfan, atau dia itu salam dalam kondisi lalai. Jadi mari gak misalnya gak tasyahud awal, kemudian wayahe akhir wis dieling-eling wisan. Cara Pak Sinyo cerita teng kula dieling-eling, kok aku tak sujud sahwi kowe. Lah kok lali marang ngono. Akhir dulu akhir kapene salam, wis kabeh sujud sahwi. Lah kok lali gak sujud sahwi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Itu meskipun jaraknya cukup lama, kita tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Lah terus ya apa? Idza sajada sara'a idan ila shalah fayajibu ayyu ida assalam. Sehingga kalau kita itu misalkan lupa tidak melakukan sujud sahwi, wis kadung salam. Marono kepingin sujud sahwi ya sujud toh. Tapi setelah sujud, lek kue sujud mana berarti balik sembayang. Lek balik sembayang, penutupi sembayang ini salam, berarti baleni salam. Salam yang tadi gimana? Salam yang tadi tidak dianggap. Karena salam yang tadi itu dilakukan dalam kondisi lalai dan kita belum melakukan sujud sahwi, sekarang kita melakukan sujud sahwi. Wa idza 'adal imamu lazimal ma'mum as-sahi al-'audu wa illa batalat salatuhu in ta'ammada wa 'alima. Ketika imam aniki posisine jamaah, ana wong sembayang jamaah mari lali gak tasyahud berjamaah. Imam gak tasyahud awal, makmum melok kabeh gak tasyahud awal. Di akhir imam wis ngiling-ngiling kapene sujud sahwi. Delala imame lali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Loh, sujud sahwi rek balik. Sujud sahwi imame. Ketika imam kembali untuk melakukan sujud sahwi, maka wajib bagi seluruh makmum yang sama-sama dalam posisi lalai ketika melakukan salam untuk kembali juga melakukan sujud sahwi. Tapi khusus untuk makmum yang salamnya juga lalai. Lek makmum sing salamnya secara sengaja, panjen gak kepengin sujud sahwi, ya coba balik. Kayak apa balik? Jadi misalnya ono makmum, imamnya lali gak sujud sahwi. Kene gak lali wong aku eling lek ono sujud sahwi. Panjen aku gak kepengin sujud sahwi. Salam assalamualaikum warahmatullahi. Iku lek imamnya balik gak usah balik nih. Karena dia salamnya tidak secara sahwu, tidak secara lalai, secara sengaja. Buat apa kembali sujud sahwi? Yang kembali bersama dengan imam untuk melakukan sujud sahwi itu khusus makmum-makmum yang sama-sama lalai dengan imam, lalai melakukan salam sebelum melakukan sujud sahwi. In ta'ammada wa illa batalat sholatuhu in ta'ammada wa alima. Kalau tidak kembali mengikuti imam melakukan sujud sahwi, maka sholatnya makmum batal jika memang sengaja dan tahu. Walau qamal masbuku liyutimma fayalzamuhul audu limutaba'ati imamihi idza adalu. Bahkan sampai ngeten, umpama ana wong sembayang masbuk imame wayahe sujud sahwi lali gak sujud sahwi, salam assalamualaikum warahmatullah, mari salam eling lho sujud sahwi rek, imame balik sujud sahwi, niki makmum sing masbuk kadung ngadeg pisan, lek perlu lek sembayang cepet kadung rukuk pisan, saking cepet sembayang. Begitu tutup rukuk loh, lah kok imamku sujud saiki sujud sahwi rupane. Maka wajib bagi makmum masbuk yang sudah terlanjur berdiri melakukan sholatnya, menyempurnakan, melanjutkan sholatnya untuk kembali ke posisi awal mengikuti imam untuk sujud sahwi dalam rangka mutaba'ah, ikut serta dengan imam. Kalau tidak, sama konsekuensinya adalah batal. Pun tambihun lau sajadal imamu ba'da faraghil ma'mumil muwafiq min aqalli tasyahud wafaqahu wujuban fis sujud au qabla aqallihi taba'ahu wujuban thumma yutimmu tasyahudahu. Lah niki prakteke nggih aneh. Ana imam lek imami cuwepet. Ana imam lek imami cuwepet, mbuh macane model piye? Mbuh sing diwacane paling minimal tok. Tasyahud itu bacaannya ada yang wajib, ada yang sunnah. Bacaan tasyahud yang wajib itu cuma at-tahiyatul barakatuh sholatu thayyibatullah marang ngono asyhadu marang ngoten sholawat titik wis gak perlu dawa-dawa. Itu aqallit tasyahud, itu minimal tasyahud. Itu kalau sudah dibaca sudah selesai, maksudnya sudah sah sholatnya. Tambahan ini ku sunnah.
Seumpama ada imam tasyahud, mbuh macane model piye, mbuh ngepek sing wajib tok utawa pancen macane cepet, makmum ini posisinya belum selesai baca tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mari lah kok imamnya sujud sahwi. Ketika imam sudah sujud sahwi padahal makmum belum selesai dari tasyahudnya, dia baru melakukan tasyahud itu minimal saja. Minimal itu artinya sing wajib-wajib toh. Maka gimana? Taba'ah wujuban. Makmum wajib untuk ikut imam melakukan sujud sahwi. Karena napa? Apa alasannya gak melok? Wong tasyahudé suwari. Wong tasyahudé dhek sing wajib wis dilakoni. Au qabla aqallihi, atau bahkan seumpama sing mburi iki sik at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lho sujud sahwi imam wisan. Saking cepete. Iki durung tutuk tasyahud ya. Imamnya wis sujud sahwi. Terus ya apa iki? Iki lek tak tutukno aku tasyahud gak menangi sujud sahwi karo imam. Tapi lek aku gak melok imam sembayangku batal, boleh sujud sahwi ini imam kudu dimeloki. Maka di sini dikatakan taba'ahu wujuban. Makmum ikutlah dengan imam untuk melakukan sujud sahwi. Terus tasyahudnya piye? Engkau mari sujud sahwi, tsumma yutimmu tasyahudahu. Nanti setelah sujud sahwi selesaikan tasyahudnya. Tutuk nongkok mari ini sujud sahwi. Sing penting saiki melok sujud sahwi dhisik karo imam. Pun niku masalah sujud sahwi. Walau hakai lanjut kemana aja? Jam 10. Hah? Lanjut dah. Jangan nih. Kira ngerti? Lanjut nonton. Walau syakka ba'da salamin fi ikhlali syartin au tarki fardin ghairu niyatin wa takbiri taharrumin lam yu'athir. Niki sering jenengan lakoni. Niki kula jenengan niki sing sembayangi senengane ngelindur-ngelindur niki sering. Ketika ada seseorang mengalami keraguan setelah dia salam, ragu-ragu tentang syarat atau rukunnya sholat, tapi yang selain niat sholat, yang selain takbiratul ihram, karena oleh urusannya karo niat, urusannya karo takbiratul ihram itu fatal, pasti batal. Ketika kita selesai salam, mari salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, marono eling, aku mau koyo ono sing kurang yo, koyo ono sing kurang yo, apa yo, apa gak ruku, apa gak iktidal, apa gak sujud, apa gak tasyahud, apa yo. Ketika ada orang mengalami keraguan tentang syaratnya sholat atau tentang rukunnya sholat, tapi selain niat dan selain takbiratul ihram, dan keraguan itu terjadi setelah salam, maka keraguan itu tidak berdampak apapun kepada sholatnya. Ya wes gak lapo-lapo salam. Kenapa dikatakan tidak ada apa-apa? Li wa illa la asura wa syakka wa li anna dhahir mudiyuha ala siha. Karena andai kata divonis itu berbahaya, karena andai divonis itu bermasalah, kasihan. Betapa banyak orang yang setelah salam mengalami keraguan. Masa ya dikongkon dolei, opo iki mau sing kurang. Laksaken lah. Lek wes ya wes, cara ngoten ngoten niku. Wa li anna dhahir mudiyuha ala siha. Kenapa dihukumi tidak ada masalah ketika mengalami keraguan tentang syarat atau rukun sholat setelah salam? Tidak ada masalah karena secara dohir, secara kasat, ketoi sembahyang ya harus tutup beres-beres wae. Mesti nilai sampean gak tasyahud sembahyang itu korat karit. Mesti nilai sampean sembahyang gak rukuk sembahyang itu korat karit. Lek gak sujud mesti ini korat karit. Nyatane ya sembahyang normal-normal sampai salam. Ya berarti kan beres. Nah niku ngoten niku. Gini ki kedah ngoten niku. Karena kalau nggak seperti itu, seakan wong awam, pemarin gampang was-was. Mari salam, aku mau sebayang kayak kurang yo. Dole ini tok gak ketemu. Karuan lek jelas ngono mengalami keraguan itu, oh misalnya rukuk rakaat sekian, oh nggak jelas. Koyo ono sing kurang yo, pikir dikurangi. Wis pokoke sembayang wis salam yo beres. Wis pokoke tutuk salam beres sembayang. Gak perlu bingung-bingungi. Amma syakku fin niyah wa takbiratil ihram fayu'athiru 'alal mu'tamad khilafan liman atala fi 'adamil farqi. Tapi kalau mengalami keraguan meskipun setelah salam itu menyangkut masalah niat, menyangkut masalah takbiratul ihram, itu jelas bermasalah. Karena itu fatal menurut qaul mu'tamad. Sekalipun ada pendapat yang dianggap enggak begitu jelas, yang tidak mau membedakan antara niat takbiratul ihram dengan yang lainnya. Oh doai, pokoknya mari yo mari. Nah,
Niki enten pendapat sing ngomong ini. Tapi niki dianggap sebagai qaul yang tidak muktamad. Wa kharaja bisyart ma law tayaqqana tarka fardin ba'da salamin fayajibul bina'u ma lam yatul al-faslu aw yata najisan wa in istadbara al-qiblah. Tadi bahasanya itu pakai syak, ragu-ragu. Sehingga kalau yakin, lek ragu niku gak perlu dipertimbangkan, gak perlu diperhitungkan, gak perlu dituruti wong ragu. Berbedanya kalau yakin, mari salam yakin bahwa sholatnya itu tertinggal kefarduan, tertinggal kewajiban rukunnya sholat setelah dia salam. Lek yakin, maka wajib untuk menambeli kekurangan itu, tapi tidak perlu mulai awal, tinggal bina, tinggal melanjutkan. Contoh, orang sembahyang isya oleh 3 rakaat salam, assalamualaikum, jelas meninggalkan kewajiban. Rupanya nopo ya rakaat kepapat nih kurang. Mari sembahyang ya yakin, cepet sembahyangku ya. Telu jelas yakin telu. Lek wis yakin telu berarti tinggal nerusno. Mboten kudu mulai awal. Lek wong sing gak ngerti kan sembahyang mana sewet. Langsung tambahi ae, tambahi sak rakaat. Fayajibu albina. Kewajibannya itu cuma bina. Kewajibannya itu cuma melanjutkan, meneruskan, tidak sholat mulai awal. Itu malam yatul al-faslu, selama jarak antara salam dengan muncul keyakinan kita meninggalkan kewajiban dalam sholat itu belum terlalu lama. Jaraknya belum terlalu lama. Lama niku pinten? Mangke enten lama niku pinten? Sing jelas jenengan eling-eling dhisik. Mari salam yakin ninggal rukun, yakin ninggal kewajiban nanggone salat, kari nerusno. Kari nglakoni rukun iku, kewajiban iku terus nerusno. Itu selama belum terlalu lama. Au yatok najisan, atau juga belum menginjak najis. Lek wis nginjak najis ya berarti baleni mulai awal. Wa inistadbaru al-qiblah. Meskipun kita sudah membelakangi kiblat, tapi orang mari sembahyang kan wis mungkur kan. Wis ngeleset lek perlu. Wis ngeleset nyekel HP, eling wae. Tibake ana rukun sing ketinggalan. Tetep au takallama utawa wis ngomong wis telepon wong ngene kan. Au masyaqalilan atau sudah berjalan, tapi ya tidak terlalu jauh juga. Tetap kita boleh untuk melanjutkan sholat kita di mana di dalamnya ada rukun atau kewajiban yang tertinggal. Qala Asy-Syaikh Zakaria fi Syarhir Raud wa in kharaja minal masjid. Bahkan Syekh Zakaria Al-Ansari tengene syarah Raud luwih sangar, meskipun sudah keluar masjid. Nah niki kari delok masjid. Masjid sak pira ngoten Mas Dul. Lek masjid Istiqlal sembayange sof ngarep dhewe. Wis metu masjid proso kula. Niki gak masyaqalilan. Guys, intinya niku mangke marja'i enten. Wal marji'u fi tulil fasli wa qasrihi ilal urfi. Menurut pendapat pertama, tolak ukur waktu itu lama atau bentar, sehingga kalau masih sebentar boleh melanjutkan saja, nggak perlu mengulangi sejak awal. Kalau sudah terlalu lama berarti harus mengulangi sejak awal. Itu tolak ukurnya adalah urfi. Urfi itu ya cara ditakokno wong ngoten la talaqqadhu bil qabul. Lau urida 'alal uqul la talaqqadhu bil qabul. Urfi itu umpama ditawarkan kepada akal-akal waras ini. Pikiran-pikiran normal itu mereka akan mengiyakan, sepakat. Jadi cara prakteknya ngoten. Misale ana wong sembayang lah kok marongoten setelah salam kemudian dia ragu-ragu yakin bahwa ada rukun yang tertinggal. Dari suwe napa diluk niku ya napa? Ya kira-kira dhewe lah. Lek sekiranya munggumu suwe ya berarti suwe. Karena nggak ada ukuran pastinya, urfu. Itu menurut pendapat pertama. Tapi menurut pendapat yang kedua, wakila yu'tabaru al-qasru bil qadri alladhi nukila 'anin nabi fi khabari dzil yadain. Waqtulu bima zada alaihi wal manqulu fil khabar annahu qama wa madha ila nahiyatil masjid wa raja'a dzal yadaini wa sa'ala as-sahabah.
Ada pendapat lain yang mengatakan tolak ukur lama atau sebentar. Setelah kita salam, kemudian kita boleh melanjutkan sholat kita yang mengalami kekurangan. Itu adalah hadis yang sangat masyhur, kasus Nabi dengan sahabat Dulyadin. Nabi ini pun nanti sholat. Niki wafi riwayatin sholat duhur, wafi riwayatin sholat asar. Jelas sholatnya papat. Nabi sholat wae petang rokaat. Kanjeng Nabi ini oleh rong rokaat salam. Kalau wis ngomong nanggone pertemuan sebelumnya. Oleh rong rokaat kanjeng Nabi salam. Ya cara bahasa ini jenengan lali. Tapi kanjeng Nabi gak lali. Kanjeng Nabi gak tahu lali. Ini kita syarek. Ini bentuk pelajaran untuk kita. Setelah Nabi 2 rokaat kanjeng Nabi salam. Mari kanjeng Nabi salam, kanjeng Nabi berdiri, kemudian berjalan. Wis cara ngoten metu ke masjid, marang ngoten senden nang masjid. Mari senden nang masjid wonten setunggal sahabat bernama sahabat Dulyadin. Lah sahabat Dulyadin ini bertanya kepada Nabi, "Aku siratis shalah amnasita ya Rasulullah." Jadi Nabi, panjenengan niku wau sembayang kosor napa supe? Sahabat Dulyadin dhewe gak wani mastekno. Iki mono lali apa tadi kosor gak wani mastekno. Aku siratis shalah amnasita ya Rasulullah. Jadi Nabi niku wau jenengan salat kosor napa lali? Boleh papat dadi loro, kemungkinan lek gak kosor ya lali. Kanjeng Nabi dawuh, "Lah, aku ki yo gak kosor yo gak lali." Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Lajeng dawuh sahabat Dulyadin, tapi kenyataane ngoten. Lek ora kosor nggih mesti lali, wong sembayang papat dadi loro. Akhirnya Kanjeng Nabi tanglet tengene para sahabat. Apa bener sing diomongno Dulyadin? Para sahabat dawuh, "Na'am." Leres Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi langsung kembali menghadap ke kiblat. Niku cara ngono wis mungkur, wis mlaku, wis ngomong. Kurang piye? Kanjeng Nabi langsung menghadap kiblat, Allahu Akbar, nambah rakaat. Orang mulai awal, langsung rakaat ketiga. Wah, para ulama yang mengetahui hadis ini menjadikan hadis ini sebagai istimbat, sebagai dalil. Seperti apa kasus kita setelah salam itu dianggap panjang, dianggap lama atau dianggap sedikit? Iku ya melok Dulyadin. Pokok lek omongane awak dhewe durung luwe akeh teko dawuhe Kanjeng Nabi, berarti sik titik. Kenek nglanjutno. Tapi lek wis punjul teko sing didhawuhno Kanjeng Nabi berarti wis akeh. Wis ngoten tok. Kari cara ngoten kasus Kanjeng Nabi itu difilmkan saja seperti apa real kasusnya. Lek cara tengene kitab-kitab itu pun enten. Sakmene kalimat marono mlakune ngene, marono ngene niku enten. Nah kalau kita itu melakukan apa yang dilakukan Nabi berarti masih sebentar. Lebih dari itu berarti sudah lama. Kalau sudah lama jangan dilanjutkan, tapi ulangi mulai awal. Menurut pendapat yang ketiga, wahaka ar-Rafi'i wa 'anil Buwaiti annal faslat tawila ma yazidu ala qadri rak'atin. Tapi menurut Imam Rafi'i menghikayahkan dari Imam Buwaiti mengatakan bahwa pemisah yang lama, yang sehingga kalau sudah dianggap pemisah lama itu gak iso ngelanjutno sembahyang mari salam kudu baleni, itu adalah kadar yang sampai melebihi perkiraan 1 rakaat. Kira-kira wong waktu gawe sembahyang sak rakaat itu piro? Oh misale waktu gawe sak rakaat itu sak menit, wong iso luwih cepet malah setengah menit 30 detik. Nah misale niku sak rakaat lek punjul teko kuwi berarti suwe. Niku menurut hikayahnya Imam Rafi'i dari Imam Buwaiti, wa bihi qala Abu Ishaq, dan pendapat ini juga didhawuhkan oleh Imam Abu Ishaq. Wa an Abi Hurairah anna tawila qadrus shalah allati kana fiha. Paling enak niki Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah, versinya Abu Hurairah yang dinamakan pemisah yang lama itu adalah kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat yang kita dianggap lalai itu tadi. Misalnya sembahyang itu zuhur, mari salam marono terjadi hal-hal pemisah. Iki suwe tadi lu sembahyangnya apa zuhur pirang menit kira-kira 3 menit, berarti kok 3 menit durung suwe. Nah ini Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu menganggap pemisah yang lama itu adalah kadar waktu yang cukup untuk melakukan sholat di mana kita melakukan kelalaian itu tadi. Kalau belum sampai seperti itu berarti masih sebentar, sehingga kita masih boleh untuk albina, untuk melanjutkan ketika terjadi kelalaian tanpa perlu mengulangi sejak awal. Pun qaidatun ini mau lumayan lami Gus. Terus rencang-rencang rantas panjenengan. Pokok bola-bola sing badhe tanglet utawi kirang sepakat nyemanggaken. Instruksikan
Saya beri bangkit. Pada teks pertama wasunna lil makmumi sajadatani, itu kan disunahkan bagi makmum untuk sujud karena kelalaian imam. Sedangkan di keterangan belakang kan mutaba'atul makmum ilal imam itu wajib. Itu keterangan seperti apa kok? Di depan disunahkan, di belakang itu kan diwajibkan untuk ikut imam. Apakah imam itu sujud atau tidak? Ini kosong nih. Demikian, terima kasih. Kosong nih. Pripun jabi ngapunten. Pertanyaannya pripun nih kok? Diulangi malih. Pada keterangan yang pertama, teks pertama kan sunnah lil makmumi sajadatani. Nah, disunahkan bagi makmum itu sujud karena kelalaian imam. Karena kelalaian imamnya. Sedangkan di belakang kan diterangkan kalau makmum itu wajib ikut imam, mutaba'ah imam. Mutaba'ah terhadap imam. Jadi kan wajib sujudnya. Sujudnya wajib atau meninggalkannya juga wajib jika imam meninggalkan. Nah, praktek sunnah bagi makmum untuk sujud sahwi karena kelalaian imam itu seperti apa? Maksudnya niki dianggap bertentangan ngoten to menurut jenengan. Nggih, kados kan teng belakang kan yalzamu al masbuku wal muwafiqu mutaba'atun. Nggih. Kula terangaken malih. Pertama ingkang kula penting bahas niku ingkang wingking nggih. Jadi teng mriki wonten bahasa kalau sampai imamnya itu melaksanakan yang namanya sujud sahwi, maka wajib bagi semuanya, baik itu makmum muwafiq atau makmum masbuk, untuk mengikuti imam. Kan ngaten ya? Wajib untuk mengikuti imam. Sehingga kalau sampai kok tidak mengikuti terhadap imam, maka konsekuensinya adalah sholatnya menjadi batal. Niki bolak-balik dibahas niki. Dan bahkan kemarin mesti kula elingaken sebisa mungkin kalau kita yang jadi imamnya, kalau nanti kok yang namanya ini justru bikin bingung terhadap para makmum, lebih baiknya pun mboten usah ngelakoni sujud sahwi. Awak dewi ngejar perkara sunnah tapi konsekuensine nggarai salate para makmum iki bingung, akhirnya malah batal. Pun satu niku. Terus memang sudah benar, artinya ketika memang imam itu sudah melakukan sujud yang namanya sujud sahwi, maka semuanya wajib mengikuti, makmum muwafiq ataupun makmum masbuk wajib untuk mengikuti. Lah terus niki dari Sail Cak Andi ini mempertanyakan, loh terus yang di awal kok redaksinya wasunnah, bahasane ngoten nggih, wasunnah li makmumin, bahasane wau ngoten, sunnah bagi makmum sajdatani, untuk melakukan dua sujud yang alasannya lisahwi imamin mutatahhirin. Lah niki ngeten, ini sama sekali tidak ada pertentangan antara ibarat ini, redaksi yang awal ini, dengan redaksi yang akhir tadi yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu hukumnya kalau imam melakukan berarti yo semuanya wajib mengikuti. Karena yang dikehendaki dengan redaksi awal ini cuma menyebutkan, ini kan awal pembahasan sujud sahwi, yang mana kesunahan sujud sahwi ini bukan gara-gara cacat yang ada pada dirinya, cacat pada sholatnya sendiri, tapi gara-gara cacat yang dilakukan oleh imamnya. Terus ini sama sekali tidak ada pertentangannya dengan yang tadi. Niki cuma menerangkan bahwa salah satu daripada sebabnya seseorang itu sunnah sujud sahwi adalah ketika yang melakukan kesalahan itu adalah imamnya.
maka imamnya itu nanti ketika kok sekalipun tidak melakukan, bahasanya kan ngoten nggih, diparingi ghoyah, walaupun dia itu sahwunya imam itu dilakukan sebelum dia bermakmum, atau bahkan wa in farokohu, atau bahkan sudah mufarokoh terhadap imam, maka tetap itu menyebabkan dia ada kesunahan untuk sujud sahwi. Sehingga ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan permasalahan imam melakukan atau tidak, imam melakukan atau tidak, nanti wajib ikut atau tidak. Tapi cuma sekedar membahas min asbabi sunniyati sujudi sahwi adalah sahwul imam. Ngoten lho. Jadi sama sekali tidak ada pertentangannya. Saged dipahami mboten niki? Paham. Nggih. Menawi diartikan begini pripun? Di belakang kan ada juga tambahan keterangan wayang itu al-masbuku nadban. Karena sajidatan ini disunahkan sujud yang kedua, artinya sujudnya sendiri. Diartikan seperti itu gimana? Kesunahan itu dilakukan bagi makmum sendiri ketika dia sudah di akhir sholatnya dia. Oh, berarti menggaya jenengan niki langsung diarahkan ke situ misalkan. Diarahkan ke situ nggih. Sebenarnya ngeten. Untuk permasalahan ini memang maknanya luas. Artinya ngeten, bisa juga masuk di dalam permasalahan ketika sekalipun dia sudah melakukan sujud sahwi bersamaan dengan imam, itu tetap nanti dia ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi di akhir dia sholat. Itu juga memang bisa diartikan seperti itu. Tapi artinya ini cuma sekedar kalau bacakan tentang Fathul Mu'in tentang i'anai mawon ya. Bahasane ngeten. Lamma anha al kalama ala sunniyati sujudi li jabril khalali al hasili fi salati nafsihi syara'a yatakallamu ala sunniyatihi li jabril khalali al hasili fi salati imamihi li tatarrukihi minhu ilaihi. Bahasane kan ngoten. Dados memang ini merupakan awal pembahasan daripada kesunahan sujud sahwi yang gara-garanya, yang asbabnya itu bukan gara-gara terjadinya kecacatan pada salatnya sendiri, tapi pada salatnya imam. Mengenai permasalahan melakukannya itu kapan? Nah, untuk redaksi ini belum diterangkan, artinya bisa memang prakteknya itu dua kali seperti yang di belakang nih ya. Pertama, ya sujud sahwi bareng imame satu. Marono dene semisal makmum masbuk akhirnya nambah sak rakaat, itu nggih mangke tasik disunatkan untuk melakukan sujud sahwi malih. Ngoten. Memang bisa diartikan ngoten nggih saged. Monggo pripun Sail? Sampun nggih. Monggo ingkang lintune. Monggo katuran tengah ngriki lho kosong. Monggo katuran tengah. Yes. Monggo. Itu tadi kan ketika imam dan makmum kan masbuk ya. Tapi makmum tahu ketika beliaunya salam. Ketika beliaunya salam itu dia memperingatkan apa itu namanya? Imamnya. Subhanallah, ngoten ya. Iya, subhanallah gitu. Nah, makmum tetap melakukan apa itu namanya sujud sahwi tadi. Itu gimana? Pripun? Maksudnya pripun? Permasalahan ini pripun iki? Secara pribadi sama saya sebagai makmum. Nggih. Udah tahu bahwasanya itu kurang satu rakaat. Ya. Tapi imam kan merasa dirinya apa itu namanya sudah melakukan tapi ragu-ragu langsung melakukan sujud sahwi itu. Mengakhiri imam kan mengakhiri apa itu namanya rakaat tadi ya. Ngeten cobi. Permasalahan itu kalau ingkang jenengan tangletaken niku berarti sing tasik ragu-ragu kurang sak rakaat niku sinten? Imamnya. Imamnya. Imamnya, tapi makmumnya tahu bahwasanya itu kurang.
tahu bahwa itu kurang. Berarti melakukan apa itu namanya peringatan. nggih. Ya. Berarti kudune nggih langsung maca ngilingno. Iya, ngiling. Ya, itu mengilingkan subhanallah. Apakah yang ada yang ikut imam yang tahu tetap melakukan tambahan 1 rakaat tadi? Itu maksud saya. Oh nggih. Berarti niki sikap makmum ketika mengetahui imamnya itu sik kurang setunggal. Tapi imamnya bahasane kemantepan ngoten. Kemantepan lek kapan niku wis papat. Nggih, niki pertanyaannya hampir mirip sing wingi teng Cak Fatih lek bencana niki nggih. Niku wingi sampun dibahas cuma ibaratnya niku dereng kepanggih. Teng mriki wonten ibaratnya ngeten, kula waosaken sikap makmum niki. Teng kitab Fatawil Fiqhiyah Kubra niku wonten dawuh ngeten. Dadi niki nggih sering nggih. Sikapnya kula baleni malih pertanyaannya. Kalau ada seorang makmum itu yakin bahwa imamiku sik oleh mek 3 rakaat. Tapi imamiku wis nyangka lek kapan iki wis 4 rakaat. Lah itu sikapnya makmum bagaimana? Teng mriki dingendikaken di kitab Buhyatul Mustarsyidin. Walau tasyahhada al-imamu fi salisatir rabi'iyati sahiyan faraqahu al-ma'mumu awing tadarahu fil qiyami. Kalau ada seorang imam itu sudah melakukan tasyahud akhir padahal dia itu masih berada posisinya di rakaat ketiganya sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Maka sikapnya bagaimana? Bisa 2. Yang pertama adalah faraqahu al-ma'mum. Lek ndelok imam wis dielingno subhanallah sik gak kenek ae mufaraqah. Satu sikapnya adalah sikap bagi makmum adalah napa? Mufaraqah. Awing tadarahu fil qiyami. Atau bisa dienteni tapi dinantinya adalah dia dengan cara berdiri. Tetap dengan cara dia menantinya itu berdiri. Eling bahasane napa iso berubah. Berarti makmum tidak perlu sujud sahwi, ikut imam berarti. Dereng membahas masalah sujud sahwi nih. Niki kita sik membahas mengenai permasalahan sikapnya dulu. Soalnya kan kebanyakan dari kita niku biasanya lek ningali makmum sing imam sing ngelakoni tasyahud akhir padahal si oleh telu iku biasanya melok-melok nang tasyahud ambek ngelingno sampai suwe bahasane ngoten ambek melok longgo tasyahud. Nah itu yang tidak dibenarkan. Mulane teng mriki kula lanjutaken teng kitab Fatawil Fiqhiyah Kubra walau kok ada imamuhu yatasyahhadu fi salisatir rubaiyati bin nisbati ila dzannil imami fahallahu ayyatasyahhada ma'ahu amalan bidhannil imami summa ya'ti bi raqatin ba'da salamihi amalan bidhannihi aula liqaulihim la yajuzu mutaba'atu fi fi'lis sahwi au yufassalu baina ayya'lama khata'ahu fala yajuzu au yadunnuhu fayajuzu kullun muhtamilun wal aqrab al akhir. Terus teng mriki bahasane memang napa namanya mutlak sekali. Cuma teng bahasa kitab Jamale yang lebih baik niku harusnya mufaraqah. Teng mriki disebutaken qauluhu aidon liwujubil qiyami alaihi bintisabil imami bal yufarikuhu au yang tadiruhu qaiman wa mufaraqatuhu aula. Adh-dhahir anna misla dzalika ma law jalasa al-imamu litasyahhud fi salisatir rubaiyati sahwan fasyakka al-ma'mumu ahiyasa lisatun amrobiatun imtana'a alaihi muwafaqatul imami liwujubil bina'i alal yakini wa ja'liha salisatan wa hina idin tajuzu lahu al-mufaraqah wal intidaru qaiman la'allahu yatadzakkaru aw yashukku wa mufaraqatuhu aula. Ini kita sih membahas mengenai sikapnya riyen nggih. Niki berarti kalau kirim.
Tetapi kalau ada sikapnya kalau ada imam yang kemantepen akhirnya si oleh teluis tasyahud akhir utawa wis diiling-ilingno gak kena, maka sikapnya makmum adalah nopo? Bisa dua. Bisa mufarokoh atau menunggu di nopo? Dalam keadaan berdiri. Cuma tengeriki dingin dikatakan wa mufarokotuhu aula. Yang lebih baik adalah nopo? Mufarokoh daripada imam. Pun niki sak menten dien. Ini membahas Tapi masalah penriku diterangkan tadi bahwasanya diwajibkan nopo? Diwajibkan sujud sahwi bila imam melakukan sujud sahwi. Padahal Nggih. tadi kan sudah diterangkan. Catatan dulu. Pripun? Nggih, kalau memang permasalahannya itu imamnya itu melakukan sujud sahwi, semuanya wajib mutaba'ah. Lah cuma dalam hal ini yang jenengan pertanyakan di awal adalah imam iki sik oleh telu. Nggih. Makanya ini kok Berarti kan dia tidak melakukan sebuah tindakan yang benar. nggih. Justru malah dia melakukan fi'lus sahwi, melakukan hal yang sifatnya itu lalai. Maka ketika imam itu melakukan sebuah hal yang sifatnya itu lalai, tidak boleh diikuti. Ini sebenarnya permasalahan ini hampir sama dengan ketika imam itu kemantepen sampai lebih. Imamnya sholatnya 5 rakaat. Kan ngoten, niki nggih sering. Maka kalau seperti itu tidak boleh mengikuti imam di dalam hal-hal yang sifatnya imam itu perlakuannya atau amaliyahnya itu salah. Beda halnya kalau melakukan sujud sahwi. Lek melakukan sujud sahwi itu benar. Sehingga semuanya, kalau ini kita termasuk yang kemarin fi'lan, kalau imam itu melakukan yang namanya sujud sahwi, maka semuanya wajib mengikuti. Ngoten. Saged dibentenaken nggih. Pripun, monggo. Ingkang lintune. Nambahi imam dalam keadaan bingung ya, rakaat ketiga atau keempat. Jadi setelah salam itu dia tanya ke makmumnya, aku ini rakaat ketelu apa kepapat. Habis itu kalau memang salah ditambahin, kalau kurang. Nah, dengan fasal kalam sedikit itu boleh. Jadi prakteknya seperti itu boleh apa enggak gitu. Terima kasih. Waduh, ini juga termasuk permasalahan rumit ini. Dan memang sering terjadi tapi nggih. Jadi imam iku ragu-ragu, engko ala tak terus nyae sak penyonoku biasane ngoten nggih. Sak penyonoku, barang marungno mari salam, setelah dia melakukan salam, takok nang makmume, "Mang, salatku wis bener ah? Wis papat apa sik? Telu." Engko lek makmume ngomong sik wis papat ngono mantep. Oh ya wis, berarti wis bener berarti. Biasane ngoten nggih. Niki Mang sing sulit. Kalau awak dhewe niki tasih melanjutkan sawir teng wingi nih kasine. Kalau ini sampun matur, kaidah awali kalau kita mengikuti pendapat yang ada di dalam madhabnya Syafi'iyah, seorang imam atau seorang yang sholatnya sendiri itu wajib mendasarkan sholatnya atas keyakinannya dia sendiri. Artinya ngeten, kalau dia dalam rokaat itu dia itu ragu, telu atau papat, harus didasarkan atas sebuah keyakinan, hal yang yakin, hal yang positif. Berarti ya wajib telu, wajib nambahi siji. Karena dia belum yakin, artinya dia belum positif. Kalau ini 4 itu belum positif, yang sudah positif itu 3. Sehingga kalau kita mengikuti pendapat yang kencang dalam madhab Syafi'i, ya dia wajib nambahi 1. Tapi kebanyakan dari kita itu biasanya tidak mengikuti hal yang positif. Yang positif mesti oleh telu. Tapi cenderung dari kita itu seringnya lebih mengikuti prasangka. Gitu. Ketoke siki
jangkep ya, ketoke iki wis papat iki. Maka salat yang model seperti ini dia ragu telu tau papat. Kalau dalam madhab Syafi'i wajib nambahi satu, gak boleh mengikuti prasangkanya dia. Sehingga kalau dia memaksakan diri untuk mengikuti prasangkanya dia, malah batal salatnya. Cuma ada solusi dalam madhab lain yang mengatakan bahwa boleh kok mengikuti prasangkanya dia. Jadi telu tau papat, ndelok-ndelok mangku ketoke ya wis papat. Waktu sing mangi aku sholat iki wis 6 menit umpama ngoten. Biasanya 6 menit iki ya wis oleh papat biasa. Maka kalau dalam madhab selain Syafi'iyah itu ada yang mengatakan dalam praktek ragu-ragu yang seperti ini boleh mengikuti prasangka. Pun niku ngoten, sehingga prakteknya jenengan itu tadi nggih, kalau imam iku mari salat marono takok nang kancane. Niku gak usah takok. Kalau mengikuti madhabnya Syafi'iyah langsung dihukumi salatnya batal niku. Kalau gak ndang-ndang nambah satu niku batal karena dia mengikuti prasangka, bukan mengikuti hal yang sifatnya sudah positif. Kudune nambahi siji. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang ada di dalam selain Syafi'iyah yang mengatakan boleh untuk mengikuti prasangka, ya berarti nggih sah-sah mawon. Ngoten lho. Pripun? Sampun jelas nggih? Boleh. Haji. Bisa Nggih, monggo. niki kasusnya kula balik. Ya. Nek imam sebagai imam niku sampun mantep nek niku misalnya sholat zuhur nggih, sholat zuhur. Ketika dia sudah memasuki rakaat keempat, tapi dia merasa masih rakaat ketiga, jadi dia menambahi 1 rakaat, alhasil menjadi 5 rakaat. Tapi si imam itu mantep 4 rakaat. Setelah salam kok moro-moro makmume loh gak kakean nah itu nang sembahyang, sedangkan si imam mantep 4 rakaat. Terus sikapnya si imam ini tadi pripun? Matur suwun. Jadi niki permasalahan lumrah niki malahan. Jadi imam ini ku bingung iki telu tau papat akhirnya dia ini nambahi kan ngoten. Dan kenyataannya ini sudah 4. Maksudnya 4 jadi dengan dia nambahi ku malah jadi 5. Kalau dia melakukan hal tersebut itu memang gara-gara sebuah istilah tadi nih, keraguan. Maka akhirnya dia itu salati dadine 5 rakaat. Nggih sikape mboten masalah, artinya salatnya tetap napa iki jeneng salatnya tetap sah karena adanya tambahan 1 rakaat itu bukanlah sebuah hal yang sifatnya dia sengaja. Tapi ngeten, permasalahannya itu ngeten. Kalau dia itu memang benar-benar nggak tahu sampai akhir bahwa yang rakaat yang terakhir yang dia tambahi itu adalah rakaat kelima, nggih berarti nggih memang yang dia lakukan seperti itu dengan artian mboten masalah. Niku sudah dihukumi sah dan tidak dihukumi batal sekalipun rakaatnya nambah siji karena 1 rakaat yang ditambahkan itu sifatnya tidak disengaja. Istilah ziyadatur rukninya itu bukanlah hal yang disengaja. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dekne iku tengah-tengah ngelakoni rakaat sing sifatnya tambahan, marono dekne eling. Lho iku mang wis 4. Iki aku yakin murni rakaat sing ke-5. Maka kalau seperti itu dia tidak boleh melanjutkan terus. Dekne ilingi pas wayahe ruku, ngoten nggih.
Oh aku mang eling ternyata rakaat pertama mang maca Fatihah karo kulhu. Marang rakaat kedua yo maca Fatihah karo kul ya ayyuhal kafirun. Marang rakaat ketiga maca Fatihah maneh, rakaat kepapat yo mang aku eling maca Fatihah pisan. Semisal ngoten dengan adanya tanda-tanda. Aku yakin ini rakaat adalah rakaat yang kelima. Maka kalau yakin bahwa ini rakaat kelima, di tengah-tengah dia itu rukuk semisal, maka dia nggak boleh melanjutkan sik tambah rukuk, sik tambah iktidal, mau sik tambah sujud mboten bareng. Langsung ke tahiyat. Langsung ke tahiyat, posisi seharusnya. Paham nggih? Jadi kalau istilahnya kalau keraguannya itu nggak hilang sampai akhir, sampai dekne salam, nggih pun mboten masalah. Sekalipun itu ada ziyadatur rukni, tambahan rukun itu mboten masalah karena sifatnya tidak disengaja. Nah, cuma tadi yang perlu diingat-ingat adalah kalau ternyata dalam rakaat tambahannya itu dia itu eling banget lek kapan itu rakaat kelima semisal, maka dia harus langsung kembali ke tasyahud. Adapun masalah sujud sahwi niku merupakan hal yang disunnahkan untuk jabril kholal, untuk menutupi kekurangan. Ngoten. Sampun jelas nggih? Ampun, taslim. Nggih. Sinten? Mbah Men, sampun jelas nggih? Monggo, sing lintene katuran. Lu rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini buatan pertanyaan cuma ingin dijelaskan malih, mungkin kalau buatan paham mengenai masalah itu loh. Wala sujuda li anna syahwan fi halil kutubah. Di situ ada bahasa wala sujuda. Ini kemauan. Coba saya menjelaskan malih. Arti li anna syahwan fi halil kutubah ini kalau buatan paham. Pun matur suwun. Oke. Niku membahas mengenai permasalahan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh oleh makmum ketika kok terjadinya itu ketika sedang masih berjamaah dengan si imam yang mutatahhir, yang benar-benar suci, maka kesalahannya itu sudah ditanggung oleh imam. Sehingga kalau kesalahannya ini sudah ditanggung oleh imam, maka tidak ada kesunahan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Secara kaidah besarnya seperti itu. Terus ngeriki akan la lisahwi ay lisahwil makmumi halal kudwati. Nggih. Khalfa imamin fayatahammaluhu anhu al imamu al mutatahhir. Konsepnya ngoten. La al muhdis wala du khabasin khafiyin. Teng mriki ngoten bahasane. Mulane teng mriki salah satu contoh nih. Walau dhanna al ma'mumu salamal imami fasallama fabana khilafu dhannihi sallama ma'ahu wala sujuda li annahu sahwun fi halil qudwah. Praktek daripada kesalahan yang dilakukan oleh seorang makmum ketika dia masih bermakmum berjamaah dengan imam adalah salah satunya dia sedang berjamaah, kemudian dia itu menyangka bahwa imamnya itu sudah salam. Mbuh niku krana ana wong
krungu wong salam omahe semisal ngoten nggih. Omahe ana wong salam nang jaba dikira iku salame imam semisal. Akhirnya si makmum ini dia salam. Menyangka bahwa imamnya sudah salam. Dan ternyata itu bukan salamnya imam, salame wong nang jaba ngoten semisal. Maka kalau seperti itu namanya kesalahan yang dilakukan oleh makmum ketika masih dalam keadaan berjamaah. Maka kesalahan yang seperti ini ditanggung oleh seorang imam. Kalau kesalahan sudah ditanggung oleh seorang imam, berarti dia tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Mata, sama jelas nggih? Pripun? Dari jelas? Nggih, kula wangsuli malih. Oh, sampun nanti Kak. Saya jelas itu. Fabane itu Pak, itu saya jelas pada Fabane itu loh kan. Misalnya makmumnya itu misalnya apa itu jelas-jelas bahwasanya imamnya itu menyangka lupa. Imamnya lupa. Tadi kan Fabane kan bahasanya kan maksudnya itu makmum menyangka bahwa imamnya sudah lupa. salam. Iya, salam. Imamnya sudah salah. Ini saya balik artinya tadi kan oke, tadi jelas ini pertanyaan susulan. Misalnya kalau makmumnya itu imamnya apa tadi Bang? Yang lain. Terakhir mangan begini wis. Terakhir ya. Iya wis. Iki lek ndak melaksanakan ya apa ya? Sujud sahwi sih tak pikir sih. Sujud sahwi kan sunnah. Gak dilakukan sujud sahwi kan ndak apa-apa Pak ya. Betul napa-napa. Nah, ini ada ya ono cerita wis. Saya jadi imam ya. Jadi imam. Oh, berarti ceritanya jenengan dewe nih ya? Ya tak ceritani sih lah. Corok saya tuh jadi imam. Mari dadi imam iku aku ono sing lali. Sing lali wis. Kan disunahkan sujud sahwi. Rupane napa? Lali rupane napa? Ya rukun Pak. Rukun ya. Disunahkan sujud sahwi. Masih aku tadi imam masih pun ndak sujud sahwi kan ndak masalah. Okay. Kok nambahi apa sing kekurangane kan Pak ya. Nah, terus lek semengko aku iki nambahi sujud sahwi, dan nek dhewe mbek wong-wong ya apa Pak? Iya. Dan ambek makmum, Bos. Makmum kan wong awam lah wis. Nggih. Biasa wong ngono kok lek pengajian disunahkan sujud sahwi. Lah aku tambah dadi imam. Nggih. Wis tak anu wis. Ndak ngelakuin sujud sahwi. Ndak kan ada masalah. Mboten masalah. Terus aku ngelakuin sujud sahwi, Pak. Tambah mboten masalah, tambah sae. Yo, tapi dak enak dhewe mbek iki wong-wong iki ngerti kabeh iki. Ndak sing ngerti. Kok di komplain kok, Pak, sampai namang dari sujud sahwi Pak beti ngono lho, Pak. Nggih, mboten masalah. Aku ngelakoni. Itu ndak apa-apa. Ganjarannya tambah double nih. Ya. Oh, ngono ta. Nggih. Kan masalah dana dewi masalah ngono lho. Nggih, artinya ngeten. Niki khusus khusus Pak Kacang nih. Aku nyendana matur suwun. Jadi melakukan suatu hal karena khawatir dicela, bahasa kasarannya ngomong ngoten nggih. Khawatir dicela oleh orang awam. Niku justru malah potensi ganjaran niku malah. Nggih, itu merupakan justru potensi ganjaran. Nek tang pertama ngeten. Jenengan mboten ngelakoni Pak Kaceng nih mboten melakukan yang namanya sujud sahwi. Ini salat sudah sah. Kalau memang semuanya sudah terpenuhi rukun syaratnya. Tapi jenengan ngelakoni sujud sahwi.
Alasane ndak enak dhewe utawa wedi diarani sing aneh-aneh ambek orang awam niku malah ganjarane double malah. Pertama ganjarane ngelakoni sujud sahwi. Yang nomor dua ganjaran boten ganjarane gak enak dhewe bahasane. Napa nggih bahasa nang kita fikih ini supaya kula. Bahasane adalah daf'u alsinatil juhal. Daf'u alsinatil juhal itu menolak anggapan-anggapan buruk dari orang-orang awam, dari orang-orang yang nggak tahu. Jadi memang justru kita itu disunahkan agar jangan sampai orang-orang awam itu salah paham terhadap kita. Sehingga Pak Kacang itu melakukan yang seperti itu ganjaran malah double-double. Ganjaran double-double artinya memang justru mboten masalah dan ganjarannya double-double dan tujuan itu tadi itu merupakan tujuan yang baik. Tujuan daf'u alsinatil juhal. Monggo sing lintune. Ya ana tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet masalah sing salat terpisah niku wau kados sing riwayate Kanjeng Nabi wau. Terus langsung salat malih niku ngangge takbiratul ihram sing kedua niku. Napa takbir napa matur suwun. Oh nggih. Dadi nyambung nih niku wau nggih. Nggih, niki wau wonten permasalahan kalau seseorang itu semisal lalai belum melakukan yang namanya sujud sahwi. Akhirnya dia kembali lagi ke dalam apa? Lari rukun nggih saged. Kan memang pokoknya orang itu kalau sudah keluar daripada sholat, entah itu ternyata masih dereng nglakoni sujud sahwi atau ternyata bahkan bener-bener eling lek kapan ono rukun sing gurung dilakoni, maka kalau seperti itu dia adalah kewajibannya albina, dia melanjutkan sholatnya sesuai runtutan yang mulai dia tinggalkan itu tadi apa, dan tidak memerlukan yang namanya takbir ulang. Justru dengan jenengan melakukan takbir ulang itu malah membatalkan terhadap sholat. Niku Fathul Muin bab awal niku. Orang kalau mamang tasyahud orang kalau mamang takbir pertama masuk sholat, takbir kedua malah keluar, dan seterusnya. Tiap bilangan ganjil dia itu masuk, tiap bilangan genap dia itu justru malah keluar. Sehingga dalam permasalahan kita ini, kalau seseorang itu masuk kembali ke dalam salatnya, entah karena ada kewajiban dia melakukan rukun yang dia itu ingat bahwa dia itu belum melakukannya, atau gara-gara dia itu ingin melakukan sujud sahwi yang belum dia lakukan, dia salam dalam keadaan lupa, maka kalau seperti itu tidak butuh yang namanya takbir yang kedua, karena ini masih statusnya albina, melanjutkan. Sehingga nanti kelanjutannya cuma kewajibannya dia adalah melanjutkan urutannya dan melanjutkan termasuk apa yang sudah dia lakukan, salah satunya adalah salam. Jadi salam yang aslinya dia sudah melakukan pada sebelumnya itu tetap wajib diulangi karena itu tidak dianggap sah, karena rukunnya ono sing gurung dilakoni mang. Sehingga yang setelahnya rukun ini pun juga dianggap masih belum sah. Ngoten. Pripun saking Sail? Berarti umpami sing ditinggal niku nambahi rakaat misalnya. Berarti langsung ngadeg maos Fatihah ngoten. Nggih, langsung ngadeg maos Fatihah dan selanjutnya. Nggih, matur suwun. Oh nggih. Monggo, nek menawi wonten sing lintune.
teko gak ambil apa-apa langsung nutup. Ya, alhamdulillah. Matur suwun dumateng tuan rumah yang sampun kersa kepangginan acara sahur menika. Harapan kita bahwa sahur menika tetap istiqomah nggih. Untuk sahur berikutnya wis nek jadwalnya burung. Ndi Pak. Usul nggih. Kok agak menyusul ae. Minggu. Orang mudun. Tidurne terus mari ngono kepanggonan. Por sopi gak nang porong iki rek. Wedi ku rantosi saking bahasa Semandap bisa nemu aduh. Berat iki. Nggih, Pun. Monggo sareng-sareng kita tutup kalian ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Innaka antal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung foto-foto yang kasih. Foto-foto. Mari ini urusannya. Dia aman-aman.